Pemerintahan Pak Prabowo, pada saat itu kita ingat ketika sebelum pemilu, kita sempat melihat janji-janji pemilunya, ada target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yaitu di angka 7%, Pak. Pada kita ketahui sampai Juni ini saja, jika kita berusaha memantau pertumbuhan dari PDB Indonesia, dengan ada begitu banyak momentum-momentum yang mendrive consumption, seperti pemilu dan lain-lainnya, PDB Indonesia growth-nya masih di kisaran 5,05% saja. Nah, bagaimana? Apakah target pertumbuhan ekonomi 7% ini terlalu ambisiuskah di mata Anda? Apakah cukup masuk akal untuk dikejar? Karena di sisi lain juga baru saja DPR dan pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 itu range-nya masih di angka 5,1 sampai 5,5%, Pak Bambang. Ya, betul sekali. Sangat bisa dimaklumi kalau pemerintah saat ini dan DPR sudah sepakatlah pada range pertumbuhan dalam rangka penyusunan APBN, ya. Dan saya melihatnya itu adalah karena saya juga berpengalaman dulu ikut menyusun APBN bersama DPR, itu adalah angka asumsi yang nantinya dipakai untuk bagaimana caranya agar APBN itu bisa dihitung, ya, baik dari sisi penerimaannya dan kemudian nanti akan berpengaruh terhadap sisi pengeluarannya. Jadi saya melihat ini adalah asumsi yang dianggap paling reasonable, paling masuk akal. Dan saya memahami karena yang tadi disampaikan oleh Gubernur BI, oleh Menteri Keuangan, bahwa kondisi global sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kalau kita melihat ekonomi Indonesia sendiri, sebenarnya banyak pihak yang sepakat bahwa Indonesia sebenarnya bisa tumbuh lebih daripada 5% yang merupakan rata-rata pertumbuhan mungkin sudah hampir 10 tahun terakhir ini, ya. Di mana kuncinya? Kembali lagi kepada sektor manufaktur itu sendiri, ya, karena bagaimanapun sektor manufaktur adalah sektor yang terbesar kontribusinya, dan sektor manufaktur masih punya ruang untuk tumbuh lebih tinggi lagi. Jadi saya membayangkan kalau kita ingin mengejar pertumbuhan di atas 5% sampai ke 7%, kuncinya adalah di sektor manufaktur, dan kalau kita menggunakan analogi mesin pertumbuhannya, maka investasi pertumbuhannya harus jauh lebih tinggi daripada yang ada sekarang. Terus terang yang agak menghambat pertumbuhan kita belakangan ini adalah pertumbuhan di sisi investasi. Ya, pernah dalam 1 triwulan pertumbuhan investasi hanya 2 atau 3%. Jelas ini sangat rendah untuk kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Jadi kombinasi dari investasi, kemudian manufaktur, ditambah tentunya kita harus menyiapkan bahan bakar dari mesin pertumbuhan itu. Bahan bakarnya tidak lain adalah uang. Uang itu bisa datang dari publik melalui peningkatan tax ratio, ya, untuk penerimaan, dan juga dari swasta dengan cara bagaimana caranya agar loan to GDP ratio kita itu bisa meningkat. Jadi lebih banyak loan yang bisa dipakai untuk mendorong investasi. Bagaimana dengan ICOR, Pak, incremental capital output ratio yang juga memberikan suatu tolak ukur efisiensi dari investasi yang telah masuk ke dalam negara kita dan berbuah menjadi output yang baik dan memberikan dampak yang signifikan untuk ekonomi. Kita tahu ICOR Indonesia masih tinggi, Pak. Mungkin PR apa ke depannya untuk pemerintahan yang baru mengenai hal ini? Pertama mungkin saya bisa memberikan ulasan, ya, kenapa sempat ICOR kita menyentuh 6. Ya. Jadi untuk mencetak 1 unit tambahan output diperlukan 6 unit tambahan investasi. Pasti semua orang termasuk Anda akan mengatakan ini tidak efisien. Nah, tetapi kita juga menghadapi dilema, terutama ketika Pak Jokowi baru menjadi presiden tahun 2014, di mana pada saat itu di samping memang janji beliau untuk memperbaiki infrastruktur, kita juga harus melihat kenyataan kondisi infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia itu sangat memprihatinkan, ya. Kurang dari segi kuantitas, dari volume, dan juga kurang dari segi kualitasnya. Ya. Sebagai akibat, memang kita harus investasi lebih besar di infrastruktur, dan itu menjadi prioritasnya Pak Jokowi dalam 10 tahun ini. Dan di satu sisi memang kita sudah melihat hasil dari infrastruktur tersebut, tetapi memang di sepanjang masanya Pak Jokowi, otomatis karena tekanannya lebih banyak kepada investasi di infrastruktur yang memang dibutuhkan oleh perekonomian kita, di sisi lain ini akan menimbulkan ICOR yang tinggi tadi, ya, karena investasi untuk infrastruktur kan yang dibutuhkan jumlahnya besar, ya, investasinya besar, tetapi konteksnya terhadap output yang diciptakan, misalkan terhadap pertumbuhan ekonominya, itu mungkin butuh waktu, ada time lag.
antara kapan investasi infrastruktur itu direalisasikan dengan kapan infrastruktur itu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk pemerintahannya Pak Prabowo ke depan, berarti di samping kita tetap menekankan pada pentingnya investasi infrastruktur, karena itu tidak hanya penting buat mendorong investasi, tapi juga penting untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Di satu sisi, yang tadi sudah sempat saya singgung, kita harus serius meningkatkan investasi secara secara signifikan dari manufacturing. Jadi kita perlu mendorong investasi manufacturing yang time lag-nya terhadap penciptaan output atau pertumbuhan ekonomi lebih pendek daripada investasi di bidang infrastruktur. Tapi kita tidak bisa mengatakan kalau gitu infrastrukturnya tidak usah, kita hanya fokus di manufacturing. Karena bagaimanapun kalau kita invest di infrastruktur, itu juga akan mendorong percepatan pertumbuhan di investasi manufacturingnya sendiri. Oke, baik.